Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lajaikum Fadel. Kali ini akan menceritakan mengenai 3 tokoh yang saya jadikan sebagai panutan atau role model mengenai refleksi nilai-nilai bela negara. Ketiga figur tersebut antara lain Pangeran Diponegoro, Cani Kalawet, dan Pak Regar. Figur pertama datang dari kelompok pahlawan nasional, yakni Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang memiliki nama lahir Raden Mas Mustahar lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1855. Perjuangan beliau melawan penjajah Belanda dikenal sebagai Perang Diponegoro atau disebut juga Perang Jawa yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830. Perang Diponegoro terjadi karena Belanda telah bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan tidak menghormati adat istiadat yang ada. Pangeran Diponegoro yang memiliki jiwa patriotisme tinggi tidak tinggal diam melihat penindasan yang terjadi kepada rakyat dan memimpin perlawanan terhadap pihak Belanda. Strategi gerilya yang digunakan Pangeran Diponegoro terbukti efektif dalam melawan pihak Belanda. Beberapa kali penyerangan terhadap markas Pangeran Diponegoro tidak membuahkan hasil, karena pasukan Diponegoro dapat selalu berpindah-pindah tempat dengan cepat. Sebagai seorang tokoh pahlawan nasional, Pangeran Diponegoro memiliki keteladanan terkait nilai-nilai bela negara. Patriotisme tinggi. Pangeran Diponegoro memberikan seluruh jiwa raganya untuk bangsa dan negara. Tidak tinggal diam melihat penderitaan rakyat yang disebabkan pihak Belanda sehingga mengorbankan perlawanan. Hal ini turut mencerminkan indikator bela negara rela berkorban untuk bangsa dan negara, yakni gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Nilai keteladanan kedua adalah bersahaja. Beliau merupakan sosok yang dekat dengan rakyat dan memilih untuk membersamai rakyatnya. Meskipun ditunjuk sebagai penerus Hamengkubuwono III, Pangeran Diponegoro menolak perintah tersebut karena lebih memilih mendalami urusan agama dan ingin dekat dengan rakyat. Beliau senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadi pribadi yang senantiasa merasa cukup. Nilai keteladanan ketiga yang dimiliki beliau adalah cerdas. Kecerdasan yang dimiliki beliau tidak hanya pada kecerdasan intelijensia yang terlihat dengan bagaimana beliau mampu menyusun strategi perang gerilya yang efektif dalam memimpin pasukan, namun juga kecerdasan emosional dan spiritual. Beliau merupakan sosok yang religius dan senang memperdalam ilmu agama Islam. Figur kedua yang saya pilih adalah Cani Kalawet. Cani Kalawet yang bernama asli Aurelie Brun merupakan warga negara Prancis yang telah melakukan studi terhadap owa sejak remaja. Berawal dari kecintaannya terhadap primata tersebut, beliau kemudian turut memberi perhatian kepada kelestarian hutan sebagai habitat asli owa. Pada umur 19 tahun, mendengar berita tentang kebakaran hutan Kalimantan membuat beliau tergerak untuk pergi ke Indonesia. Beliau kemudian mendirikan Yayasan Kalawet untuk merehabilitasi owa serta satwa liar lainnya. Yayasan Kalawet sampai saat ini telah melakukan konservasi lahan hutan seluas 1.655 hektar di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Karena kecintaannya terhadap hutan di Indonesia, serta hidupnya yang telah banyak dicurahkan untuk negeri ini, pada tahun 2012, Cani Kalawet berganti kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Keteladanan yang dapat saya ambil dari Cani Kalawet antara lain: beliau merupakan sosok yang mencintai lingkungan. Kecintaannya akan lingkungan membuatnya bergerak untuk menjaga kelestarian alam yang ada. Menjaga negara tidak hanya menjaga teritori dan rakyatnya saja, namun alam beserta keanekaragaman hayati dan hewani yang dikandungnya juga merupakan bagian dari kekayaan negara yang harus dijaga kelestariannya. Hal ini sejalan dengan indikator cinta tanah air, yakni menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Keteladanan kedua yang diperoleh dari beliau adalah beliau aktif dalam berorganisasi, tidak terbatas hanya pada Yayasan Kalawet saja. Hal ini sejalan dengan indikator dari bela negara, yakni kesadaran berbangsa dan bernegara. Upaya-upaya yang pelestarian dilakukan oleh beliau tidak dilakukan sendirian,
melainkan juga turut merangkul masyarakat sekitar sehingga masyarakat dapat berperan aktif serta mendapat transfer ilmu. Keteladanan ketiga yang dapat diambil dari beliau adalah sifat beliau yang solutif. Dari masalah yang ada, beliau mampu bersama-sama mencari jalan keluar untuk kebaikan bersama. Beliau mampu menyeimbangkan konservasi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan dengan area konservasi. Sosok teladan ketiga dari kelompok Rekan Sejawat ASN adalah Bapak Johan Satar atau yang akrab dipanggil Bapak Arigar. Beliau merupakan pegawai di kantor pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan masa jabatan terlama, yakni lebih dari 30 tahun, hingga kemudian diangkat sebagai PNS pada tahun 2012. Memiliki jabatan sebagai perbakti, beliau turut aktif membantu berbagai kegiatan di kantor pertanahan pada berbagai seksi yang ada. Beliau merupakan sosok yang supel dan mudah bergaul, dan tak jarang mencairkan suasana yang ada. Terdapat berbagai keteladanan yang dapat diambil dari sosok Pak Arigar, antara lain Pak Arigar memiliki etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya. Beliau selalu datang di awal waktu setiap harinya untuk memastikan kondisi kantor pertanahan optimal untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Pengabdiannya di kantor pertanahan Tapanuli Selatan selama berpuluh-puluh tahun menjadi gambaran pengabdiannya untuk bangsa Indonesia dan masyarakat. Selalu percaya bahwa pengorbanan sebagai ASN tidak akan sia-sia. Pak Arigar adalah sosok yang ramah, tidak sungkan untuk menyapa orang yang ada. Pak Arigar yang merangkul semua orang ini turut membantu mewujudkan suasana kantor yang tidak diskriminatif sesuai amanat Pancasila. Keteladanan ketiga dari Pak Arigar adalah sifat beliau yang ringan tangan. Beliau tak segan untuk berpartisipasi pada berbagai kegiatan yang ada guna memajukan kantor pertanahan Tapanuli Selatan.